Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perilaku kelelawar buah atau kalong dalam mencari makan. Simak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ketinggalan. Tingkah laku mencari makan pada hewan kelelawar buah atau kalong. Kalong atau kelelawar buah adalah hewan nokturnal atau hewan yang beraktivitas pada malam hari. Kalong atau kelelawar aktif mencari makan dan terbang di malam hari. Bila siang hari ia tidur dengan bergelantung terbalik, sambil menyisir bulunya dengan cakar dan membersihkan sayapnya. Ia hidup di gua-gua, alam terbuka, atau di pepohonan. Makanan kalong yaitu buah-buahan dan ada juga yang menghisap darah, khususnya kelelawar vampir di daerah tropis. Kelompok kelelawar besar atau kalong atau kelelawar buah. Tak seperti namanya, tidak selalu bertubuh besar. Kelelawar besar yang terkecil memiliki panjang tubuh sekitar 6 cm. Sebagian besar kelelawar buah, yakni 24 dari total 42 marga, memang bertubuh relatif kecil, dengan panjang lengan bawah kurang dari 70 mm. Kebanyakan bangsa codot memiliki mata yang besar, yang memungkinkan hewan tersebut melihat dalam suasana kurang cahaya di hutan. Pada saat senja atau dini hari, indera penciumannya pun bekerja dengan sempurna, membantunya menemukan buah-buah yang telah masak di kejauhan, dan berlawanan dengan kelelawar pemakan serangga. Meskipun kadang-kadang dianggap sebagai hama, codot atau kelelawar buah berperan penting sebagai pemancar biji aneka tumbuhan, terutama di hutan hujan tropika. Kelelawar ini hanya memakan daging buah yang dikunyah-kunyah untuk diambil cairannya. Kelelawar buah biasanya tidak memakan buah di pohonnya, melainkan di bawahnya ke pohon lain atau tenggeran yang lain yang dianggap aman dan memakannya di situ. Tenggeran ini bisa berjarak hingga 100-200 meter dari pohon buahnya, sehingga secara tidak sengaja, codot telah memancarkan biji buah-buahan makanannya itu. Tenggeran semacam itu yang ditandai oleh banyaknya kotoran kelelawar dan sampah serabut dan biji buah-buahan di bawahnya. Kerap kali dijumpai pula di bawah atau selasar gedung atau emperan rumah yang agak terasingkan.
Kalong memperoleh makanan pada malam hari dengan cara menggunakan kemampuannya, yakni ekolokasi. Ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang. Beberapa binatang termasuk kelelawar atau kalong yang memiliki kemampuan ekolokasi mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan bunyi pantulan tersebut, kelelawar atau kalong itu dapat mengidentifikasi keberadaan objek. Ekolokasi biasa digunakan sebagai alat navigasi untuk berkelana atau berburu. Beberapa jenis binatang memiliki kemampuan ekolokasi, khususnya pada kelelawar atau kalong, yang menggunakan kemampuan ini untuk mencari makanan dan terbang pada malam hari, khususnya pada suasana yang gelap, di mana penglihatan tidak dapat difungsikan sebagai indera penglihatan di suasana tersebut. Lalu, bagaimana ekolokasi kelelawar untuk membantu ekolokasi? Hidup kelelawar yang bertindak sebagai megaphone berfungsi untuk memproyeksikan suara. Bentuk telinga yang kompleks pada kelelawar membantunya menerima dan menyalurkan suara yang masuk. Telinga kelelawar mengandung banyak reseptor yang memungkinkan kelelawar untuk mendeteksi perubahan frekuensi yang sangat kecil. Otak kelelawar akan memetakan sinyal menghitung efek terbang Doppler terhadap ekolokasi, tepat sebelum kelelawar mengeluarkan suara. Tulang kecil bagian dalam. Jenis-jenis ekolokasi. Ada dua jenis ekolokasi utama dalam mekanisme bekerja kelelawar. Ekolokasi yang pertama yaitu ekolokasi siklus rendah yang memungkinkan kelelawar untuk memperkirakan jarak mereka dari suatu objek berdasarkan perbedaan antara waktu, suara yang dipancarkan, dan ketika gema dikembalikan. Suara ini bersifat ultrasonik dan umumnya di luar jangkauan manusia. Manusia mendengar dalam rentan frekuensi 20-20.000 Hz, sementara kelelawar memancarkan suara dari frekuensi 14.000-100.000 Hz. Kedua, yaitu ekolokasi siklus tinggi, yang memberikan kelelawar berupa informasi tentang gerakan dan lokasi mangsa yang berbentuk 3 dimensi. Untuk jenis ekolokasi ini, kelelawar memancarkan suara secara terus-menerus. Selain menggunakan ekolokasi dalam mencari makan, kelelawar menggunakan indranya. Kelelawar dapat melihat di kondisi cahaya yang rendah. Ungkapan buta pada megabit ini ternyata tidak berlaku pada spesies ini, sama seperti burung. Kelelawar atau kalong dapat merasakan medan magnet, sementara burung menggunakan kemampuan ini untuk merasakan garis lintangnya. Berbeda dengan kelelawar atau kalong, menggunakannya untuk membedakan arah utara dan selatan. Buah-buahan yang telah diperoleh dipegang dengan satu kakinya, sambil kaki yang satu memegang ranting pohon yang ada di sekitarnya. Dan sayapnya dibuka sedikit dengan posisi bertengger. Selanjutnya, mengunyah buah-buahan untuk mengambil sari-sari buahnya dan melepaskan atau menyisahkan ampas-ampas buah yang tidak dimanfaatkan lagi.